wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, berarti semuanya keadaan sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, sebelumnya di sini adik-adik semuanya udah saling kenal ya? Sudah. Kan satu desa gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini adik-adik tahu nggak kenapa adik-adik ibu undang ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Mbak Rika juga tidak tahu, Mbak Rata juga tidak tahu. Nah, jadi adik-adik semuanya ibu undang ke sini tuh karena untuk melakukan konseling kelompok. Ada yang udah tahu apa itu konseling kelompok? Kurang tahu. Kalian juga nggak tahu ya? Enggak. Nah, jadi di sini konseling kelompok itu kita semuanya, kita berempat itu membahas masalah dari adik-adik semuanya. Nah, di sini nanti kita berempat ini mencari solusi dari masalah adik-adik. Nanti misalnya mereka punya masalah, nanti Tania sama Mbak Hati sama saya membantu menyelesaikan masalahnya Mbak Rika seperti itu. Jadi nanti dalam konseling kelompok ini kita hanya menyelesaikan satu permasalahan saja dalam satu pertemuan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi nanti di konseling kelompok ini nanti kita memiliki dua asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang mana nanti tidak usah takut, tidak usah sungkan untuk menceritakan permasalahannya, karena nanti dijamin kerahasiaan dari adik-adik semua akan terjaga. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini adik-adik semua bebas mengutarakan pendapat adik-adik semua tanpa ada yang harus ditutup-tutupi seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, nah di sini kita sebelumnya biar lebih aman lagi rahasia kita mengadakan perjanjian ya. Nanti ibu akan mengucapkan suatu kata-kata, nanti ditirukan oleh adik-adik semuanya ya, seperti itu ya. Jadi kita mulai ya perjanjiannya, mohon ditirukan. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara dan menyimpan semua rahasia dan data yang telah disampaikan dalam kelompok ini. Dan saya berjanji akan menepati asas-asas yang telah dibuat. Nah, terima kasih adik-adik semuanya sudah melakukan perjanjian ini tadi. Nah, sekarang semuanya sudah paham ya tentang aturan apa saja tadi yang sudah kita buat dalam konseling kelompok ini. Bagaimana nanti kalau konseling kelompok kita adakan 30 menit, setuju? Setuju. Ya baik, kalau setuju kita bisa mulai pada permasalahan inti. Sekarang siapa yang mau menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Rati silakan disampaikan masalahnya. Jadi saya itu sulit memanajemen waktu saya karena saya ikut OSIS. Setelah saya ikut OSIS, waktu belajar saya jadi terbengkalai. Oh, jadi itu sulit mengatur waktu gitu ya antara OSIS sama sekolah. Iya. Ya, saya sangat memahami apa yang sedang Mbak Rati rasakan. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Tania. Jadi begini, saya merasa akhir-akhir ini ibu saya selalu memarahi saya terus-terusan. Saya jadi sedih karena tidak konsentrasi belajar. Oh ya begitu, Ibu sangat memahami apa yang Tania rasakan. Sekarang yang terakhir Mbak Rika bisa disampaikan masalahnya. Kalau saya itu, Bu, saya tidak merasa percaya diri ketika disuruh maju ke depan kelas. Oh, berarti grogi gitu ya saat Iya. disuruh maju ke depan kelas. Sudah, tidak apa-apa. Ibu sangat memahami
apa yang Mbak Rika rasakan. Nah, tadi seperti perjanjian di awal kan kita hanya membahas satu permasalahan. Nah, ini kita sepakati dulu siapa permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya rasa Tania saja, Bu. Tania, Mbak Rika gimana? Saya juga setuju dengan Mbak Rati. Saya merasa masalah Tania cukup serius untuk dibahas. Oh ya, gimana Tania? Kamu bersedia menyampaikannya? Saya bersedia menceritakan secara detail. Ya, coba Tania ceritakan secara detail masalahnya. Begini Bu, ibu saya selalu marah-marah. Kalau saya salah sedikit marah, ibu sudah tidak sayang dengan saya. Karena itu saat di rumah kalau belajar saya tidak bisa konsentrasi karena kepikiran ibu saya terus. Oh, jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Mulai dari Mbak Rati mungkin disampaikan. Saya rasa kamu harus bertanya sama ibumu dulu kenapa kok akhir-akhir ini sering marah. Aku tidak berani bertanya karena takut salah. Jangan-jangan kamu membuat kesalahan pada ibumu. Coba kamu introspeksi diri. Ya, coba kamu ingat lagi, kamu bikin salah apa? Tidak teman-teman, aku sudah ingat, tapi sepertinya aku tidak membuat kesalahan sedikit pun. Masa iya ibumu tiba-tiba marah tanpa sebab? Biasanya ibumu marah karena apa? Biasanya ibu marah saat aku bandel, saat bertengkar dengan adik. Nah itu coba kamu tanya ibu kamu dulu. Orang tua itu tidak mungkin tidak sayang sama anaknya. Tapi kenapa setiap hari marahnya? Kan kalau sedang ada masalah harusnya tidak setiap hari. Harusnya pada saat itu saja. Dan adikku juga tidak pernah dimarahi oleh ibu, tetapi hanya aku yang dimarahi ibu. Itu sudah jelas kalau ibu sudah tidak sayang saya. Mungkin Mbak Rati bisa menyampaikan solusinya untuk Tania. Kamu tidak boleh seperti anak kecil, pemikiranmu harus lebih dewasa. Adikmu kan masih kecil, lebih membutuhkan ibumu daripada kamu. Iya betul apa kata Mbak Rati. Sebaiknya kamu memberanikan diri untuk bertanya kepada ibumu. Ya, Tan, seperti itu, Tan. Menurutku kamu jangan berpikiran seperti itu. Kamu kan anak kandungnya, pasti ibumu juga sayang kepadamu. Kamu harus melihat sisi baik ibumu yang sedang marah-marah itu. Baik, jadi dari permasalahan yang Nak Tania sampaikan tadi dan juga solusi-solusi dari adik-adik semua tadi, Ibu bisa ambil kesimpulannya bahwa Nak Tania itu merasa sedih dimarahi oleh ibunya setiap hari gitu ya. Tapi adik Nak Tania itu tidak dimarahi, hanya Nak Tania yang dimarahi. Nak Tania tidak tahu sebab apa yang membuat ibu Nak Tania marah. Jadi ya, Nak, ya? Iya. Ya, nah sekarang ibu juga akan memberikan solusi nih buat Tania. Tania mau ibu kasih solusi? Apa itu? Nah, solusinya itu seperti ini ya, seperti yang dikatakan oleh adik-adik semuanya tadi. Tadi yang Mbak Rika bilang kalau Tania harus tanya sama ibu, kenapa kok bisa marah? Mungkin ada sebabnya, mungkin Tania bandel atau Tania membuat kesalahan. Nah, nanti Tania kan bisa introspeksi. Lalu seperti sarannya Mbak Rati tadi, orang tua itu tidak ada yang tidak sayang sama anaknya. Semua orang tua itu pasti sayang, terutama ibu. Ibu itu pasti kasih sayangnya lebih daripada seorang ayah. Jadi Nak Tania tidak boleh berpikiran seperti itu ya. Nah, sekarang gimana Nak Tania perasaannya? Apa masih berpikirannya negatif lagi sama ibu Nak Tania? Tidak, Bu. Jadi Nak Tania sudah bisa berpikir lebih jernih lagi kan ya Bisa. depannya. Nah, sekarang
Nak Tania sudah tahu apa yang harus Nak Tania lakukan ke depannya supaya tidak berpikiran yang macam-macam lagi sama ibu Nak Tania. Itu ya. Iya. Nah, sekarang waktunya sudah hampir 30 menit nih. Berarti sesi konseling kita segera berakhir. Nak Tania bisa menyampaikan kesimpulannya. Ya, mungkin saya akan menyampaikan kesimpulannya, Bu. Ya, silahkan Nak Tania. Karena yang dibahas adalah masalah saya. Jadi pada intinya kita tidak boleh memiliki pikiran yang negatif terhadap suatu hal, apapun itu keadaan dan masalahnya. Harus kita hadapi dengan pikiran yang rasional agar masalah tersebut juga dapat terselesaikan dengan baik. Ya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Nak Tania. Mungkin teman-teman yang lain ingin menyampaikan kesimpulan juga? Tidak, berarti sudah cukup ya yang disampaikan Tania tadi. Nah, itu tadi kesimpulannya. Jadi kita itu harus lebih berpikir rasional. Setiap apapun masalahnya, apapun keadaannya, kita tidak boleh menganggap itu masalah yang, jadi kita tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan pemikiran yang negatif. Kita harus berpikir lebih positif lagi dan berpikir yang rasional. Seperti itu. Sampai sini semuanya sudah paham? Paham. Nah, semoga Nak Tania besok bisa menyelesaikan permasalahan dengan ibunya dan tidak mengganggu konsentrasi belajarnya lagi ya. Ya. Nah, baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya sudah ada dalam konseling ibu hari ini. Apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.